asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sa'adatal lajnah hajnat 2 al-mubarakah wa sa'adatal asdiqai al-hibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli tahaddasa qalilan ilaikum jami'an wa ahyanan saufa atakallam bilogati Arabiyah wa tobaan bilogo Indonesia li fahmi. Uma sa'arifu nafsi ismi Edo Kurniawan wa ana talib fi jami'ati Darussalam Gontor. Alhamdulillah fi kismi ta'lim lugha al-arabiyah fi fasal dirasi asalis. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ustadz Haris dan teman-teman semua lajnah dan semua peserta Zoom webinar semua bisa bahasa Arab ini yang tentunya insya Allah akan dimulakan oleh Allah. Dan tak lupa juga kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, ainama kuntum, semoga sehat selalu, berkah selalu perjuangan antum dan yang sedang thalabul ilmi dimudahkan oleh Allah. Dan sholawat dan salam kita curahkan, kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW allazi qad hamalan nas minazulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Alhamdulillah berkat beliau kita semua bisa menikmati dari zaman unta hingga zaman Toyota sekarang, dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang. Adapun pada kesempatan ini izinkanlah Al-Fakir ini ana untuk berbagi sedikit sharing kepada antum-antum semua yang khususnya yang ingin belajar bahasa Arab. Tentunya sharing ini sekedar hanya untuk berbagi bersama, sharing bersama antum semuanya. Dan setelah dari seminar ini kembali lagi ke semangat dan jihad antum untuk bisa berbahasa Arab, ya. Baik, saya akan screen sharingnya. Apa PPT-nya terlihat? Ya, terlihat. Sudah. Terlihat. Soal sah. Alhamdulillah. Wahaza tahtal unwan semua bisa bahasa Arab, dari bahasa prestasi mendunia. Limaza nata'allam lughatal arabiyyah? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Pertama, dari Al-Quran Al-Karim, Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Di Al-Quran pun Allah sudah sangat jelas memberitahukan dalam kalamnya, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kita semua dapat memahaminya. Adapun dari qaul sahabat yaitu Umar bin Khattab, alamu arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Maka dari sahabat pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahasa Arab sesungguhnya bagian dari agama kita, yaitu agama Islam. Kemuliaan bahasa Arab. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan hal itu dikarenakan bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling gamblang dalam hal pemaparan, bahasa yang paling luas cakupannya, dan bahasa yang paling banyak menyentuh berbagai makna yang dirasakan di dalam jiwa. Oleh sebab itu, kitab yang paling mulia ini, yaitu Al-Quran, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia pula. Maka Ibnu Katsir juga memberikan pendapat beliau bahwa untuk memahami wahyu Allah yaitu Al-Quran, kalau maulah yaitu dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab ini ialah bahasa yang paling mulia. Adapun hukum mempelajari bahasa Arab,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama dan hukum mempelajarinya adalah wajib. Karena memahami Alkitab dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran dan Hadis, itu wajib dan keduanya tidaklah bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan kaidah, apa yang tidak sempurna suatu kewajiban, kecuali dengannya maka ia juga hukumnya wajib. Namun di sana ada bagian dari bahasa Arab yang ain dan ada yang wajib kifayah. Maka teman-teman semua, untuk kita sebagai tholabul ilmi, kita semua muslim dan muslimah untuk bisa agar memahami Al-Quran, yaitu dengan bahasa Arab. Selanjutnya, urgensi bahasa Arab. Pertama, yaitu bagian dari Islam. Maksudnya ialah Islam itu masuk pertama kali di wilayah bangsa Arab. Mereka itu sudah terbiasa menggunakan bahasa Arab dan mereka pun bercakap sehari-hari sebelum datangnya Islam, yaitu dengan bahasa Arab. Bahkan mereka sudah fasih dan benar dalam pelafalannya, dan juga Al-Quran hadir dengan bahasa Arab melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Rasulullah diutus di tengah-tengah kalangan bahasa Arab, yaitu kaum Quraisy, dan membawa agama Islam dengan Al-Quran sebagai pedomannya. Dan dalam penyampaiannya juga pasti beliau menggunakan bahasa Arab yang pasti layaknya bangsa Arab lainnya. Maka sudah jelas teman-teman ya, dengan bahasa Arab kita tidak bisa lepas dari agama Islam dan merupakan bagian penting dari Islam. Karena bahasa Arab inilah yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam, khususnya dalam pembelajaran dan Al-Quran, pedoman, dan juga ajaran yang disampaikan Nabi. Selanjutnya yaitu bahasa Arab, al-lughah Arabiyah, keunikan yaitu keunikan yang tidak dimiliki bahasa lain. Jadi apa sih keunikan bahasa Arab itu dibanding dengan bahasa lain? Nah, dalam Al-Quran itu turun tatanan kebahasaan yang sangat indah, yaitu bahasa Arab. Salah satunya mukjizat yang Al-Quran terletak pada aspek kebahasaannya, seperti sastra teman-teman, balaghah, dan lainnya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik dari Al-Quran. Selanjutnya, dari sini kita bisa mengetahui teman-teman, titik temu yang sangat berkaitan. Al-Quran mengandung keunikan tatanan bahasa Arab tersebut. Tidak semua orang dapat memahami Al-Quran dengan mudah. Hanya orang yang memiliki kemampuan dan pemahaman bahasa Arab yang mendalam yang dapat mudah memahami keindahan dan keunikan bahasa Al-Quran. Selanjutnya, seseorang yang menguasai ilmu tata bahasa Arab itu akan mampu menyusun kata-kata indah dan dengan mudah. Tapi bukan hanya kata-kata teman-teman yang bisa dipakai sehari-hari, namun juga kalimat yang indah seperti yang kita ketahui yaitu mahfuzat atau kata mutiara bahasa Arab yang sering mungkin kita lihat di Instagram dan sebagainya. Nah, itu merupakan kalimat yang indah dan memiliki makna yang dalam. Sehingga orang yang menguasai bahasa Arab tidak hanya mampu dalam menyusun kata-kata indah dalam memberi makna, tapi juga baginya untuk kita semua untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, sebagai bahasa wahyu. Bahasa Arab sebagai sumber terpenting dalam memahami Al-Quran. Wahyu itu ialah Al-Quran teman-teman yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Hukum mempelajari bahasa Arab bagi pengkaji Al-Quran dan hadis adalah wajib. Karena dalam proses pemahaman keduanya membutuhkan bahasa Arab sebagai sarana untuk memahaminya. Ada nasihat yang mengatakan lan nafhamal Quran illa bi lughatil arabiyyah. Lughatul Quran hiya lughatil arabiyyah. Lughatun nabi hiya lughatul arabiyyah. Wa lughatus sahabah lughatul arabiyyah. Wa kutubil ulama, yaitu buku-buku ulama, maktubah, tulis dengan bahasa Arab, bil lughatil arabiyyah. Selanjutnya, sumber memahami Al-Quran. Bahasa Arab ini bahasa yang terpenting, teman-teman. Kita memahami bahasa Arab. Nah, seperti ilmu tafsir, hadis, balaghah, tasawuf, dan sebagainya. Jadi semua ilmu tersebut menggunakan bahasa Arab. Nah, adapun pada kali ini, Ana bakal sharing sedikit 7 kiat belajar bahasa Arab. Teman-teman pengen tahu atau pengen tahu banget? Pengen tahu. Ya, insya Allah kita share dalam pemaparan kali ini. Pertama ialah sucikan niat.
Niat merupakan hal utama bila seseorang akan melakukan suatu kegiatan, teman-teman. Maka ketika kita berusaha untuk mencapai prestasi, tentu niat kita harus lurus untuk semata karena Allah Ta'ala. Kita sucikan niat bersama untuk menuntut ilmu, apapun demi Allah semata. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, sungguh teman-teman, ada mahfuzat mengatakan yaitu manjadah wajadah. Sering kita dengar mahfuzat ini bukan hadis, bukan juga wahyu, tapi dia perkataan zaman dulu yang bisa kita implementasikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Untuk kita meraih sesuatu. Manjadah wajadah, barang siapa sungguh-sungguh akan berhasil. Dengan kesungguhan kita semua bisa membawa dalam keberhasilan, meski dalam proses kita semua itu penuh banyak rintangan. Maka setiap perjuangan tentu pasti ada yang namanya rintangan, berkorban waktu, materi, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Maka begitu juga dengan belajar bahasa Arab, yaitu perlu dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Ada 4 skill kebahasaan. Yang pertama itu listening skill, yaitu maharatul istima'. Kedua, speaking skill, yaitu maharatul kalam. Yang ketiga, reading skill, maharatul qiraah. Dan yang terakhir, writing skill, maharatul kitabah. Ingat teman-teman, dari 4 komponen ini semua, yaitu berlatih, practice makes perfect. Nah, banyak mendengar. Jadi awal-awal dulu ketika anak belajar bahasa Arab dari nol, itu teman-teman banyak mendengar perkataan Arab, berita bahasa Arab, dan juga pengumuman dengan bahasa Arab. Nah, dengan mendengar ini, kenapa kita bisa berbahasa? Maka hal yang sering kita dengar, khususnya bahasa Arab, tentunya akan kita sering dengar dan praktekkan setelahnya. Nah, dari 4 skill tadi, itu yang pertama adalah maharatul istima' atau listening skill. Ustaz Edo, Afwan. Ini Afwan anak potong, ini slide-nya belum nggak gerak ya? Nggak gerak? Slide-nya. Iya, slide-nya. Sebentar ya. Yang ini gerak? Nah, iya, itu gerak. Oh iya. Ini gerak, Ustaz? Ya, siap. Gerak. Oh, ini kelewat jadi ya? Dari awal ya? Iya, kelewat dari awal. Hanya sekilas saja ya, teman-teman. Nah, silakan. Pertama tadi 7 skill bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Pertama, sucikan niat. Bisa lihat teman-teman ya. Yang kedua ialah sungguh-sungguh, manjadah wajadah. Nah, ini ada 4 skill kebahasaan atau yang kita kenal dengan al-maharah al-arba. Yang pertama tadi listening skill atau maharatul istima'. Yang kedua speaking skill, maharatul kalam. Yang ketiga reading skill, maharatul qiraah. Dan yang terakhir writing skill, maharatul kitabah. Dari semua 4 komponen ini berlatih akan membuat lebih sempurna. Practice makes perfect. Yang ketiga itu banyak mendengar, seperti yang sudah Ana sampaikan tadi teman-teman. Setiap maklumat, audio-audio yang kita dengar, tentu akan masuk ke otak kita dan kita akan berusaha untuk menirukannya, yaitu dengan menirukan penutur aslinya. Nah, yang selanjutnya keempat, berlatih berbicara, maharatul kalam. Setelah mendengarkan audio visual atau menonton video bahasa Arab, teman-teman bisa untuk langsung praktek, walaupun salah-salah nggak apa-apa. Yang penting berani dulu untuk bisa ngomong itu. Nah, agar terbiasa mengucap bahasa Arab itu, dimulailah dengan kosakata yang mudah.
Seperti apa misalnya? Sobahul khair, selamat pagi. Jawabannya Sobahan Nur. Dulu ketika Ustadz Abdul Haris membersamai Ana ketika di kampus Unida dulu, beliau mungkin jadi saksi sejarah perjalanan Ana gitu ya, teman-teman. Jadi dulu Ana ngomong bahasa Arab, walaupun salah-salah, itu kedengaran sama Ustadz Haris gitu ya. Di Islah dibenerin, oh ini yang benar, Akhido gitu. Jadi Ya. Ana dengan Ustadz Haris dulu satu perjuangan teman-teman. Dan alhamdulillah beliau sekarang di Al-Azhar Syarif, insya Allah. Sukses selalu ya, Ustadz Haris. Yes, Ustaz. Jadi yang kelima itu berlatih membaca teman-teman. Jadi setelah kita berlatih berbicara, maka kita sudah dapat tuh kosakata baru tuh yang mudah-mudah. Jadi kita berlatih untuk membaca nas atau teks bahasa Arab yang berharokat dulu nggak apa-apa. Berharokat dulu, lama-lama nanti kita terbiasa. Misalnya itu apa judul dinas itu? Hissatul Mutola'ati. Nah, banyak membaca bahasa Arab yang biasa digunakan baik ejaan maupun tata bahasa akan terekam dalam benak kita serta juga terbiasa kita ucapkan. Gitu ya teman-teman. Nah, terus tuh kalau kita sudah membaca, nah kita latihan menulis, yaitu berlatih menulis Maharatul Kitabah yang keenam. Tuh, menulis pun menjadi salah satu tips untuk kita bisa menguasai bahasa Arab yang efektif. Menulis itu salah satu cara terbaik dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab. Ada mahfudzat yang mengatakan itu ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Ibarat kita berburu hewan itu, maka kita kita ikat. Nanti dibenarkan ya teman-teman. Jadi ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nanti bisa di-search Ustadz Haris ya. Iya, betul. Nah, jadi kan ibarat kayak kita dikte Indonesia, apa yang kita tulis itu pasti kita paham, pasti kita bisa mengucapkannya. Nggak mungkin kita nggak paham apa yang kita tulis. Nah, jadi nulis ini salah satu langkah terbaik untuk bahasa Arab. Juga ada pepatah mengatakan, jika ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan jika ingin dikenal dunia, maka menulislah. Nah, itu salah satu pepatah dari seseorang yang anonim ya, yang belum dikenal siapa. Maksudnya dari siapa kurang tahu, tapi ini salah satu semangat juga untuk kita, bahwa membaca pun untuk kita mengenal dunia, dan kita ingin mengenal dan kita ingin dikenal dunia, maka menulislah. Tulisan kita bisa dibaca orang. Juga ada satu pepatah juga, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, satu buku bisa menembus jutaan kepala. Insya Allah sekali ya teman-teman. Selanjutnya itu praktik pada setiap kesempatan. Ini contoh tips aja teman-teman yang mudah lah. Misalnya, yuk mungkin teman-teman bisa aktifkan audionya. Teman-teman sebagai Tohir ya, Ana sebagai Torik. Langsung Anda tanya, misalnya gini, ini percakapan di pagi hari. Bismillah, Torik tatastaikizu. Jawabannya? Astaikizu indal fajr. Astaikizu indal fajri. Saya bangun menjelang subuh. Masya Allah. Teman-teman bisa baca, nah yakin bahasa Arabnya insya Allah sudah semangat nih, mulai mencintai nih. Bahwa bahasa Arab itu gampang dan mudah sebenarnya. Ini aja percakapannya bisa kan dibaca? Gitu. Coba yang sebelahnya misalnya. Torik maza taf'alu ba'da sholati. Teman-teman jawab apa? Saya membaca Al-Quran dan seterusnya. Terus tuh teman-teman, yang ini salah satu prakteknya ya, percakapan muhadasah yaumiyah sehari-hari. Mungkin nanti di kelas kursus 5 hari ke depan bisa di-share sama Ustadz Haris dan teman-teman semua. Yang terakhir apa teman-teman? Percaya diri. Mungkin Ustadz Haris pengalamannya udah banyak tuh tentang percaya diri ini. Ustadz Haris ya, The Power of Yahanu. Nah itu bisa nanti sharing sama Ustadz Haris ketika belajar bahasa Arab nanti ya teman-teman. Nah jadi kenapa PD itu salah satu langkah kita untuk belajar bahasa Arab? Rasa percaya diri itu sangat penting untuk belajar bahasa. Bahasa kalau kita nggak praktekkan, kita ucapkan, ya bakal terpendam aja.
Maka dengan percaya diri ngomong salah-salah. Misalnya apa misalnya? Ngomong depan teman-teman. Ya asdiqoi al-hibba, ismauli, ismi, fulan, wa ana uhibbuku uhibbukum misalnya. Wa natamanna lakum at-taufiq wan najah. Ngomong aja walaupun salah. Begitu juga dengan yang Anda rasakan, teman-teman. Percaya diri dulu aja. Dulu Anda ngomongnya ya masih salah-salah. Alhamdulillah nanti kan ada yang membenarkan. Dan itu setelah berjalannya waktu mulai kita bisa alhamdulillah Ana sering dengan PD Ana itu disuruh MC, ada kesempatan MC bahasa Arab. Itu pertama sekali jujur dalam hidup Ana tuh MC bahasa Arab, Masya Allah itu kesempatan yang paling mahal. Dan kapan lagi? Dan setelahnya itu ada undangan lagi, MC bahasa Arab, MC bahasa Inggris dan sebagainya itu. Alhamdulillah. Jadi dengan bahasa Arab ini tidak akan rugi orang yang belajarnya. Setelah ini teman-teman belajar untuk percaya diri. The power of Yahanu. Yahanu itu bahasa Gontori ya. Ustaz Haris lebih paham. Ya betul, bahasa Gontor. Nah, belajar bahasa Arab apa teman-teman? Yang pertama itu al-mufradat atau al-kalimat, yaitu vocabulary atau kosakata. Ini adalah salah satu tipsnya, triknya untuk belajar bahasa Arab, yaitu dengan dimulai dari kosakata. Kita tambah kosakata setiap harinya, kosakata baru kita catat. Dan yang kedua adalah al-jumlatu, sentence atau kalimat. Di bahasa Inggris ada present continuous tense. Misalnya jumlah dalam bahasa Arab itu Zahaba Ahmadu ilal masjidi. Nah, itu contoh jumlah dalam bahasa Arab. Zahaba Ahmadu, Ahmad pergi ke masjid. Ahmad telah pergi ke masjid. Tumma yang ketiga al-faqrah, yaitu paragraf. Nah, dengan membaca setiap nas atau paragraf yang kita baca, ini akan melatih juga untuk memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Dan yang selanjutnya an-nas atau al-maqalah. Nah, ini artikel. Nah, artikel bahasa Arab itu nggak apa-apa teman-teman coba baca walaupun nggak ada harokatnya gitu ya, huruf gundul semua bisa teman-teman coba untuk sebagai pembelajaran. Nah, ini Ana merekomendasikan teman-teman channel YouTube bahasa Arab khususnya untuk pemula ya, untuk kita yang ingin belajar bahasa atau yang sedang belajar. Ini rekomendasi sekali. Yang pertama itu Arabic Cartoon. Nah, ini kenapa Ana sangat suka? Pertama itu bahasa Arabnya fusha. Selanjutnya dia kartunnya itu menceritakan tentang cerita kisah-kisah ulama zaman dahulu seperti ulama Ibnu Sina pada masa kejayaan Islam, Al-Farabi, apalagi Jabir bin Hayyan, yaitu dan sebagainya. Jadi enak banget. Dan juga videonya 12 menit, 13 menit. Jadi kosakata bahasa Arab itu sangat banyak sekali bisa kita dapatkan, yaitu bahasa Arab fusha atau fasih. Nah, yang kedua itu Sukardi Hasanuddin. Ini salah satunya yang Ana suka teman-teman. Dia percakapan sehari-hari yaitu tentang kehidupan mereka sehari-hari. Hanya 2 menit, videonya 3 menit, nggak lama. Jadi bisa kita praktekkan langsung setelah nonton videonya. Ya. Dan selanjutnya itu Out dan Suud wa Saroh. Nah, ini channel langsung dari Arab, kalau nggak salah Qatar yang membuat channel tersebut. Maka itu full Arab dan grupnya tanpa harokat semua. Maka ini sarana penunjang aja untuk teman-teman. Misalnya ada waktu kosong, bisa dibuka channel-channel ini. Nanti kami share PPT-nya. Selanjutnya ilmu-ilmu kunci. Yang pertama itu sorof. Sorof. Dulu ketika Ana wawancara masuk Unida itu ditanya, pernah belajar nahwu dan sorof? Ana sama sekali baru tahu dan baru dengar kata-kata itu, nahwu sorof. Itu ilmu apa gitu kan? Padahal ketika Ana searching ternyata ya Allah itu ilmu dasar sekali untuk kita belajar bahasa Arab, teman-teman. Maka dulu kaget ketika dia wawancara, itu sorof ilmu apa? Sorof. Ilmu sorof ini sedikit aja teman-teman ya.
Ilmu sorof ini yaitu ilmu yang mempelajari perubahan kata. Asalnya kata tersebut dari awal, tengah, dan akhir huruf itu. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata dalam bahasa Arab dan mengetahui bentuk katanya. Jadi kan bahasa Arab itu maknanya banyak dan luas teman-temannya. Jadi di sorof ini kita bisa tahu perubahan-perubahannya dan kata dasarnya, kata mulanya. Dan selanjutnya itu ilmu nahu. Nah, ilmu nahu itu apa? Ilmu nahu itu secara bahasa ilmu yang mempelajari tentang aturan atau harokat akhir dalam sebuah kalimat, yaitu rofaknya, nasabnya, dan juga jazmnya dan sebagainya. Sedangkan istilah nahu itu ialah ilmu yang membahas tentang kaidah bahasa Arab. Jadi kaidah yang bahasa Arab yang indah itu bagaimana dijelaskan dalam ilmu nahwu ini. Yang ketiga itu al-balaghah. Apa itu balaghah? Al-balaghah itu salah satu ilmu dalam bahasa Arab. Nah, balaghah ini dipelajari merupakan juga suatu disiplin ilmu yang berlandaskan pada kejernihan jiwa dan ketelitian. Sudah banyak kan syair-syair yang ada di dunia ini, tapi hanya sedikit orang yang dapat memahami arti atau tujuan dari syair tersebut. Nah, maka syair-syair yang kosakatanya tuh to'ab jidan, susah sekali, maka dengan ilmu balaghah ini bisa kita pahami dari makna-makna yang kiasan yang tertulis dalam syair-syair. Yang keempat itu al-mawad, al-ukhra, al-musanada, yaitu materi pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan bahasa Arab seperti tadi Marathon Istima, alam, kitabah, dan sebagainya, dan juga nonton bahasa Arab ataupun bahasa tulis itu ialah penunjang untuk ilmu-ilmu kunci ini. Nah, teman-teman juga bisa latihan di sini alikhtibar.com ini dibuat oleh Pusat Pengembangan Bahasa di Kampus Unida. Ini majanan, teman-teman, free dan gratis, bisa join di sini. Itu ya teman-teman. Ini bisa teman-teman baca ya. Al-ilmu bita'allumi wal lughatu bitakallumi. Ilmu itu didapat dengan belajar, sedangkan bahasa didapat dengan berbicara atau mempraktekannya. Ini sedikit pemaparan, yaitu wawasan untuk kita juga. Siapa sih ulama-ulama ahli sorof itu? Yang pertama itu Abu Basir Ahmad Amr bin Usman bin Khobar al-Bisri, yaitu yang kita kenal yaitu Imam Sibawi. Nah, beliau ini dengan karangan yang legendanya yaitu Kitab Al-Kitabah. Nah, beliau jelaskan semua ilmu kebahasaan dalam kitab itu. Juga selanjutnya itu Salim bin Amr atau yang kita kenal Abu Al-Aswad Ad-Duwali. Beliau ini hidup di zaman sahabat sebagai salah satu orang yang pencetus ilmu belajar tentang kebahasaan bahasa Arab. Selanjutnya itu Abu Abdillah Muhammad bin Daud Hasan Haji atau yang kita kenal Ibnu Ajurum Abu Abdillah. Itu kitab Syarhu Al-Jurumiyah. Nah, kitab Jurumiyah yang kita kenal. Ya, ini untuk wawasan kita aja. Dan selanjutnya Al-Alama Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibnu Malik Al-Tai atau yang kita kenal Ibnu Malik. Nah, ini kitab-kitab karangan beliau banyak sekali sebenarnya. Ini hanya sekedar matannya aja dan syarahnya juga bisa kita dapatkan dan juga kita baca dalamnya. Itu ya. Selanjutnya itu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Karangan beliau ini banyak sekali sebenarnya. Dari tafsir Jalalain dan sebagainya. Maka nanti bisa teman-teman lihat biografi beliau dan juga karya-karya beliau. Selanjutnya Syarifuddin Yahya Al-Imriti atau yang kita kenal itu kitab apa teman-teman? Imriti. Nah, itu karangan beliau Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Itu kitab beliau Syarhu Imriti. Nah, ini sekedar untuk wawasan untuk semua dan ini ada
perkataan dari Imam Abu Hanifah, atau nama lengkap beliau itu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Juta bin Marzuban. Apa kata beliau? Nah, itu teman-teman bisa kita baca sama-sama. Aku mendapatkan ilmu sebab memuji Allah dan bersyukur. Setiap aku berhasil memahami sebuah ilmu fikih atau hikmah, aku mengucapkan hamdalah sehingga bertambahlah ilmuku. Ini apa teman-teman? Di anna lughatul arabiyyah, karena bahasa Arab, alhamdulillah bisa presentasi di KJRI Jeddah atau KBRI di Kota Jeddah. Itu saya dan teman-teman dari kampus UI lainnya presentasi di hadapan diplomat-diplomat yang ada di Kota Jeddah. Mempresentasikan tentang politik yang terjadi di Timur Tengah dengan bahasa Arab yang Ana punya, walaupun masih belajar ini, alhamdulillah bisa presentasi di hadapan orang-orang besar, di mana bahasa Arab mereka, beliau-beliau itu sudah fasih dan juga sudah lancar sekali. Itu kami bersama para diplomatnya, teman-teman. Karena bahasa Arab pula, alhamdulillah bisa ziarah ke rumah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Itu Masjid Nabawi, teman-teman. Semoga antum semuanya nanti bisa berziarah ke rumah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Semoga Allah mudahkan langkah antum untuk bisa ke Madinah. Yang terpenting, antum cintailah bahasa Arab, nabunglah doa sebanyak-banyaknya. Kapan waktunya kita tidak tahu, Allah akan panggil kita ke rumahnya, maka dari sekarang kita siapkan, kita niatkan bersama. Selanjutnya, karena bahasa Arab, alhamdulillah bisa ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang tidak rindu ke Baitullah, teman-teman? Maka ini karena bahasa Arab pun, Ana dan teman-teman yang lain alhamdulillah bisa ke Mekah dan menunaikan ibadah di sana. Itu Twin Tower, apa namanya? Zamzam Tower, menara tertinggi ketiga di dunia. Semoga teman-teman bisa mendokumentasikan di menara untuk masing-masing di Amerika, Paris, dan sebagainya. Ini ada perkataan dari guru Ana, Al-Ustaz Dr. Abdul Hakim bin Zaid, bahwa tidak akan rugi orang-orang yang belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi ketika belajar bahasa Arab dari nol itu, Ana nggak mikir mau dapat apa jadi apa, tapi Bismillah gitu kan. Karena ini memang bahasa ilmu, maka Anda niatkan untuk mencari ridho Allah dan juga memahami ilmu-ilmu keislaman. Maka Allah izinkan tadi, Ana, insya Allah teman-teman semua bisa menyusul untuk apa namanya, Allah izinkan kita berkunjung dan ziarah ke bahasa asalnya, bahasa Arab, yaitu di Arab Saudi. Dan selanjutnya ada kata-kata indah juga dari Ustadz Ana. Sekarang beliau S3 doktoral di Jerman. Jadi dalam bidang bahasa Arab. Teman-teman bisa baca nggak? Ada yang bisa baca nggak? Jadi Ana bacakan. Idza turidu an taftaha ad-dunya bil lughatil injiliziyah wa idza turidu an taftaha al-akhirah bil lughatil arabiyyah. Apa artinya, teman-teman? Jika kamu ingin membuka dunia, bukalah dengan bahasa Inggris. Dan jika kamu ingin membuka akhirat, bukalah dengan bahasa Arab. Artinya di sini, membuka dunia ini ialah jika teman-teman ingin memahami sains, memahami ilmu-ilmu kemodernan, dan juga ingin berkeliling dunia, menjelajah dunia, maka bahasa Inggris itu sangat perlu sekali, teman-teman. Dimulai kita mungkin ada ingin S2 di mana, kerja di mana, dan membutuhkan itu TOEFL, IELTS, dan bahasa Inggrisnya harus mumpuni. Maka di sini bukalah dengan bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang ingin berkeliling dunia, menjelajah dunia, bukalah dengan bahasa Inggris. Dan juga jika teman-teman ingin memahami lebih lebarnya lagi, yaitu bukalah dengan bahasa Arab. Dari kita
bahasa Arab dengan untuk kita memahami Al-Quran, membuka ilmu-ilmu keislaman lainnya, maka ilmu sains itu yaitu dengan kita mahir bahasa Inggris, sedangkan ilmu keislaman, ulama-ulama terdahulu, kita harus berusaha untuk mempelajari dan mahir berbahasa Arab. Itu beliau ya. Apa kunci sukses untuk menuntut ilmu itu teman-teman, khususnya dalam belajar bahasa? Pertama itu kecintaan. Maka sebenarnya bahasa Arab ini dimulai kita mencintai dulu. Mau bahasa apapun, antum yang ingin belajar bahasa Inggris, Rusia, Spanyol, dan sebagainya, dimulai dengan mencintai bahasa tersebut. Maka layaknya antum mencintai seseorang, maka agar sukses untuk menaklukkan hatinya, tentu harus mencintainya dulu gitu ya, cintaan. Tentu dengan kecintaan tadi dibarengi dengan kesungguhan untuk bisa sungguh-sungguh datang ke orang tuanya gitu ya, bukan janji manis belaka. Maka dengan kesungguhan dan kecintaan tadi, maka kunci sukses kita untuk belajar bahasa. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu yang notabene harus bersungguh-sungguh. Ada mahfuzat mengatakan, ijtihad wala taksal wala takun ghafilan fanadak mahukmah liman yatakasal. Jadi bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Sesungguhnya penyesalan itu datang bagi orang yang malas. Selanjutnya ketekunan. Rasulullah pun orang yang tekun, maka kita juga harus tekun sebagai thalabul ilmi untuk kita sukses dalam belajar. Ya, selanjutnya ketelitian dan istiqomah. Maka ketelitian ini kita harus berhati-hati juga dalam hal-hal yang membahayakan diri kita, hal-hal haram yang masuk dalam tubuh kita. Maka sebagai thalabul ilmi haruslah kita berusaha menjaga diri kita dari hal apapun yang merusak diri kita. Dan istiqomah. Istiqomah ini berat, memang harus kita perjuangkan teman-teman. Apalagi masa pemuda itu, masa muda memang banyak godaan dan tantangan untuk kita semuanya. Apalagi kita sebagai pemuda sekarang gitu ya, mudah terbawa arus dan sebagainya. Ini kalau nggak istiqomah maka akan mudah sekali untuk terbawa arus yang ada. Dari sekian pembahasan materi tadi, mungkin itu aja teman-teman ya. Mungkin Ana juga masih belajar, antum juga Ana mengucapkan terima kasih juga untuk partisipasinya, sudah mendengarkan. Ini hanyalah bahan sharing semata. Dan selebihnya ba'da haza al-fursa lakum li tata'allamu lughatal arabiyyah jayidah. Ya, ijtihad fatahammasu wala taksalu insyaallah fannaja alaikum wa alaina jami'an insyaallah. Syukran ala husni imamikum wa natamanna lakum at-taufiq wan najah. Mungkin itu aja dari Ana teman-teman. Setelah ini Ana serahkan ke moderator untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Edo Kurniawan. Jazakumullah khairal jaza. Masya Allah ya, Ustadz Edo ini dahulu satu maskan atau satu tempat dengan anak bisa pergi terbang ke Riyadh Arab Saudi dengan gratis atau cuma-cuma hanya dengan modal bahasa Arab. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah tadi dipaparkan semuanya. Insya Allah bahasa Arab itu mudah. Jadi jangan sampai ada mindset atau ada pemikiran bahwa bahasa Arab itu susah dan sulit dipelajari dan hanya anak pondok saja yang bisa dengan mudah mempelajari bahasa Arab. Itu ternyata tidak. Itu terbantahkan dan terkikis oleh Ustadz Edo Kurniawan tadi. Ustadz Edo ini bukan lulusan pondok. Ya betul ya Ustadz Edo ya. Ustadz Edo bukan lulusan pondok, tapi lebih mahir daripada Ana. Ana yang udah 4 tahun belajar ya masih di sini-sini aja masih gini-gini aja. Tapi ya dengan kesungguhan dan tekad yang kuat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi gitu. Ketika niat kita dalam hadis tersebut, ketika niat kita untuk melakukan sesuatu, maka tujuan kita akan mencapai sesuatu tersebut. Jika kita tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, dan begitu pula sebaliknya, tergantung dengan niatnya.
Antum ingin mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Jika antum memiliki niat yang kuat, insya Allah Quran itu akan antum pahami dan antum tafsirkan sendiri. Masya Allah, subhanallah. Jadi seperti itu ya. Ana dulu sih niatnya belajar bahasa Arab ini ya untuk keluar negeri. Jadi ya udah gini-gini aja. Jadi setelah di sini, setelah apa yang sudah Ana niatkan tercapai, ya sudah gitu. Nah makanya tajdid dunia itu atau pembaharuan niat itu baik atau harus dilakukan. Ya harus dilakukan sering-sering tajdid dunia itu. Jadi ingin menambahkan tadi kan banyak yang dibahas oleh Ustadz Edo ya. Poin-poin pentingnya akan saya sampaikan. Jadi di sini belajar bahasa Arab. Jadi tanamkan dalam diri antum bahwa bahasa Arab itu sangat penting, khususnya kita bagi umat Muslim. Khususnya kita umat Muslim. Nah, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabawi diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi jika dimaknai bahasa Arab itu luas, bukan hanya bahasa Arab yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Amiyah, dan ada bahasa Arab lainnya. Bahasa Amiyah ini banyak, bahasa Amiyah Mesir, bahasa Amiyah Mekah. Ketika antum di Mekah, coba antum pasti ngomong, Ustadz Edo, antum ngomong kemana kamu pergi itu bukan aina tadhabu, bukan seperti itu. Tapi kalau bahasa Mesir itu bahasa Amiyahnya ruhta fen itu sangat berbeda dengan ana azhabu atau aina dahabta, itu sangat berbeda. Aina satadhab itu sangat berbeda. Jadi intinya untuk antum ini hanya penyemangat aja. Jadi silahkan untuk mempelajari bahasa dasarnya dulu. Kita sudah mempelajari bahasa dasarnya dulu, bahasa fusha dulu terlebih dahulu. Jadi setelah insya Allah terbilang mengetahui dan sedikit tahu menerka-nerka, insya Allah bahasa-bahasa lugoh Arabiah lainnya itu insya Allah pasti bakal dikuasai. Seperti itu ya. Ta'alamul Arabiyah fa innaha min dinikum. Itu kata Umar bin Khattab. Kenapa sih sangat penting bahasa Arab? Karena semua teks, semua ilmu yang diajari oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan ulama-ulama lainnya itu menggunakan bahasa Arab. Tidak ditulis dengan bahasa Yunani atau bahasa Inggris, itu tidak. Ya, seperti itu ya. Katanya ilmu nahu adalah bapaknya ilmu dan sorof adalah ibunya ilmu. Nah, kenapa sih ada ilmu nahu? Sedikit sejarah, sering ke antum. Jadi ilmu nahu itu berasal dahulu, zaman dahulu setelah Al-Quran diturunkan. Ilmu nahu itu belum ada. Jadi Al-Quran itu hanya sebatas tulisan, tidak ada harokatnya. Tidak ada harokat seperti yang kita baca saat ini. Yang ada ya hanya tulisan dan huruf. Dahulu, karena pernah diceritakan oleh Ustadz dulu. Jadi nahu itu ada ketika ada sebuah kejadian. Ada sebuah surat yang disampaikan kepada seorang penguasa. Tulisannya itu fakbilhu, karena tidak ada harokatnya, dibaca oleh penerima, dibacanya faktulhu. Apa perbedaan fakbilhu dengan faktulhu? Fakbilhu itu artinya terimalah dia, sedangkan faktulhu itu bunuhlah dia. Karena amir atau yang penerima surat itu membacanya dengan faktulhu, maka dibunuhlah utusan itu. Masya Allah, hanya karena harokat. Bukan diterima, malah dibunuh tulisan itu. Seperti itu. Jika kita membaca mungkin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rajim itu menggunakan titik ya. Jim itu menggunakan titik. Ketika kita hapus titiknya, jadi seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang Maha Penyayang. Artinya akan berbeda. Jadi seperti itu ya. Ilmu nahwu dan ilmu shorof itu sangat penting untuk kita. Dan juga tadi setelah dibahas tokoh-tokoh ilmu nahwu dan shorof, salah satunya adalah Abu Asad Ad-Du'ali rahimahullah, hafizahullah, radhiyallahu an. Jadi beliau ini penulis pertama ilmu nahwu. Ada yang mengatakan beliau adalah penulis pertama ilmu nahwu. Bagaimana beliau menulis? Beliau menulis itu ketika anaknya bertanya kepada beliau, kepada Abu Asad Ad-Du'ali, ya Abi, ma ajmalu as-sama. Nah, beliau Abu Aswad Ad-Du'ali menjawab an-nujumu. Apa artinya itu? La, ma ajmalu sama. Ma ajmalu sama di sini yang dimaksud anaknya adalah betapa indahnya langit ini. Jadi ungkapan, bukan pertanyaan. Ungkapan aja, bukan pertanyaan. Maka Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan kepada anaknya, bukan ma ajmalu as-sama, tapi ma ajmala as-sama. Jadi harokatnya itu bukan domah, tapi fathah.
ketika ingin mengungkapkan sesuatu. Nah, itu kalimat ta'jub. Nah, nanti kita akan masuk ke ilmu nahwu. Setelah seminar ini kita akan, alhamdulillah kita memiliki program ya. Program 1 minggu belajar ilmu maharatul istima, maharatul kalam, maharatul kitabah, dan maharatul qiraah. Insya Allah dengan guru-guru yang terbaik yang kita khusus untuk antum peserta seminar ini. Ya, silakan. Baiklah, kali ini adalah sesi pertanyaan. Jika ingin bertanya, silakan dibuka mic-nya. Pertanyaan yang berbobot ya, insya Allah hanya 5 pertanyaan saja. Hanya 5 pertanyaan yang akan kami terima. Silakan. Waktu dan tempat untuk Anda. Ya, silakan langsung bertanya kepada motivator atau pemateri kita, Ustadz Edo Kurniawan, yang sudah melalang buana ke Riyadh, Arab Saudi dengan bahasa Arab. Silakan. Untuk semuanya, ini Pursoh Goliah, kesempatan yang mahal. Kapan lagi antum bertemu dengan Ustadz Edo? Silakan untuk bertanya. Mau nanya. Iya, silakan. Siapa namanya? Ismi Safitri Anggia Murni, Ustadz. Baik, silakan ditanyakan. Afan Ustadz. Hunaka fi'lul majhul nam. Ila tadulu ila fi'lul majhul. Suma iza kana nanu natakalam is'ali ila domiroki au ila domiriki. Li'anna lam bil maroh asma al insan tatakalam is'ali ila domiriki. Lakinana daiman sami itu is'ali ila domiroki. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu dulu ya? Iya? Bisa dibantu dulu. Oh iya, silakan dijawab dulu. Bagaimana? Is'ali domiroki. Is'ali ila domiroki. Majhul. Majhul. Itu bukan majhul. Is'ali. Is'ali itu tanyakan. Jadi fi'il majhul itu hanya fi'il mudhari dan fi'il madi. Itu ini ya, apa namanya, kita materi kita kali ini atau pembahasan kita adalah dasarnya dulu atau motivasi. Kenapa sih antum bisa ke keliling dunia atau ketika dengan bahasa Arab, kenapa antum bisa ke Riyadh Arab Saudi? Nah, itu tips-tipsnya aja. Sekarang ini sesi untuk tips-tipsnya. Nanti insya Allah ketika antuna sudah bisa, nanti ada pelajaran nahwu. Silahkan ditanyakan di situ ya. Kalau Ana jawab, nanti yang lainnya pusing. Akan menanamkan mindset bahwa wah, bahasa Arab itu susah ya. Is'ali ila domiroki itu gimana tuh ininya. Nah, itu ya. Ana tahu jawabannya, cuman ketika Ana sampaikan di sini, ditakutkan para peserta lainnya yang belum bisa atau yang dari nol belajar, itu susahan, belum paham. Malish, afwan, astafik. Afwan Ustaz. Silakan soal akhir. Tahu yang di chat Ustaz Haris bisa dibacakan? Ya, Ana bacakan dari Al-Ukh Amalia Nur Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Amalia, afwan Ustadz bertanya, dengan banyaknya kegiatan di Unida, bagaimana cara antum dalam membagi waktu untuk belajar bahasa Arab itu sendiri? Syukran jazilan. Syukran jazakumullahu khairan. Silakan Ustadz Edo. Ini seputar Unida. Syukran jazilan ila waktina Amalia. Mungkin ini dari kampus Putri ya. Insyaallah barakallahu fiik. Adapun bagaimana membagi waktu kita khususnya dalam kegiatan Ana di kampus ya, karena dengan begitu banyaknya kegiatan yang ada, perlu diketahui teman-teman, Unida Gontor ini kampus pesantren yang dimana 24 jam itu semua mahasiswa tinggal di asrama dan lingkungan kampus, maka semua mahasiswa tinggal di asrama dalam kampus. Nah, di samping itu juga tentu di sana banyak kegiatan yang bersifat wajib dan juga yang harus dikerjakan mahasiswa. Jadi semua kegiatan mahasiswa dimulai dari misalnya panitia kurban yang seperti kemarin Idul Adha, itu mahasiswa yang sebagai
pelaksana teknisnya, dan juga misalnya penjaga hotel, apalagi penjaga dapur, dan semuanya itu dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi di semua ini hidup mandiri. Nah, di samping itu bagaimana cara mereka ataupun anak khususnya yang menyesuaikan dengan kegiatan yang banyak di kampus ini. Pertama itu sebagai seorang mahasiswa kita buat list dalam buku catatan kita, notebook kita, hari itu, esok, dan bulan depan, minggu depan itu ada kegiatan apa aja sih yang bersifat wajib. Nah, kita list dulu karena seperti yang kita tahu ya, Al-Akh Amalia, mungkin dalam satu waktu itu mungkin ada tabrakan dengan rapat A, B, C, dan segalanya, kumpul ini itu dan semuanya, maka harus mengorbankan di mana salah satunya atau duanya dan sebagainya, maka harus memilih satu untuk kita jalankan. Maka ada pepatah mengatakan ya, Ukhti Amalia, yaitu al-lugha bil mumarasah laisa bil mudarrisah. Nah, meskipun kita setelah jam pembelajaran, maka latihan itu berlatih itu kita sebagai tambahan bagi kita untuk kita berlatih bahasa Arab kita secara independen atau mandiri. Maka dengan latihan tersebut yang tadi yang sudah Anda paparkan, maka akan menambah dan tentunya akan merekatkan kembali ilmu bahasa Arab kita. Nah, tentunya mahasiswa ini bersifat fleksibel ya. Jadi bisa kita tentukan waktu belajar kita kapan dan juga waktu kegiatan-kegiatan kita. Maka di list dulu utamanya ya, Ukhti Amalia di buku notebook, kegiatan yang wajib itu untuk diri kita apa, sepertinya sholat 5 waktu dan sebagainya, hafalan Quran dan sebagainya, yang bersifat wajib, maka didahulukan dulu, baru kita susulkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat itu misalnya dadakan dan tidak waktunya kadang waktunya yang bertabrakan. Maka untuk belajar bahasa tadi dengan mumarasah meskipun setelah jam pelajaran laisa bil mudarrisah. Maka itu sedikit dari Ana untuk bagaimana untuk kita menyesuaikan membagi waktu kita untuk belajar bahasa. Karena tadi yang dijelaskan yaitu walugho bitakalum, maka bahasa itu dengan kita bicara dan mempraktikannya. Itu ya, semoga bisa menjawab. Oh iya, tambahan ya, siapa tadi Uti Amelia ya? Uti Amelia. Bagaimana cara memanage atau membagi waktu? Sebenarnya belajar bahasa itu nggak usah dibagi waktunya. Antum bisa ini kan, kayak kalau bahasa kita itu ngomong sendiri gitu. Ketika misal banyak kegiatan atau apa, nanti antum ngomong sama diri sendiri aja. Antum ngomong sama diri sendiri. Misal, ana aktub bil kolam. Saya menulis dengan pulpen. Dia udah ngomong dengan diri sendiri aja. Yang penting mufradat dan kalimatnya itu, uslub-uslubnya itu terucap. Walaupun antum tidak mengajak bicara lawan antum tidak mengajak yang lain untuk berbicara. Jadi ngomong sama diri sendiri aja. Ana masya itu bin Na'li atau apa gitu ya. Silakan. Bukan dibagi waktunya, tapi disisihkan waktunya gitu ya. Syukran. Pertanyaan yang kedua. Sebentar ya, saya baca dari awal. Dari saudara Jihan, saudara. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, saya Jihan, ingin bertanya bagaimana cara menjaga kekonsistenan dalam mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa merupakan keterampilan yang harus sering dipraktekkan. Sedangkan praktek itu butuh yang namanya konsisten. Terima kasih. Silakan Ustaz Dedo. Konsisten dalam ada soal taujib. Oke, saya ulang. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menjaga konsistensi dalam belajar bahasa Arab? Baik, jazakallahu khairan saudari Jihan untuk pertanyaannya. Bagaimana cara kita itu menjaga konsistensi untuk mempelajari bahasa? Karena bahasa juga keterampilan harus dipraktekkan. Maka tanamkan pada diri kita untuk tidak berbicara
selain bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, maka kita tanamkan dulu dalam diri kita pada saat-saat tertentu, pada jam tertentu, pada waktu situasi tertentu, Ana tidak akan mengucapkan bahasa Indonesia. Maka ini sebagai hukuman bagi diri kita, bagaimana sih kita untuk menjaga konsisten kita. Nah, jika kita melanggar ke konsisten kita ini, maka kita menghukum diri sendiri gitu. Misalnya tambahan kita berbicara bahasa Arab dan berbiasa bahasa Arab ya dengan teman-teman kita yang di jurusan lain, yaitu misalnya di Quran tafsir, maka tambahan bagi kita untuk memaksa diri kita untuk berbicara. Nah, juga sebagai itu juga sebagai keterampilan yang harus kita praktekkan, maka mumarosah tadi sangat penting, berlatih terus-menerus sampai kita itu mencintai dan ilmu itu kita khidmahkan jihad kita itu kepada ilmu, maka ilmu itu insya Allah akan melekat pada diri kita. Maka dengan kita berkhidmah ke ilmu tadi, maka tanpa terasa lama-lama kita, karena sudah bisa ini, sudah hafal matan ini, matan itu, sudah hafal ini matan syarah dan di kitab Alfiyah, kitab Jurumiyah dan sebagainya. Maka konsisten ini memang berat dan juga memang harus kita usahakan dan kita paksa. Karena kalau kita paksa, kita diam aja, kita nggak gerak, maka bakal nggak membuahkan hasil. Kalau kita dengan motivasi aja, kita nggak gerak, ya percuma aja gitu teman-teman. Ibarat kita mimpi nggak bangun-bangun, kapan kita mau mewujudin mimpi kita gitu ya. Gitu. Semoga bisa menjawabnya. Baik, syukron. Jadi saudari Jihan ini bertanya tentang keistiqomahan ya, keistiqomahan atau kekonsistensian. Jadi gini, emang istiqomah itu lumayan sulit. Bahkan ada satu perkataan yang mengatakan bahwa jika orang bisa istiqomah, orang itu adalah sebagian dari wali. Sebagian dari wali, Masya Allah. Istiqomah itu memang kata yang gampang diucap tapi sulit untuk dilaksanakan. Insya Allah jika niatnya memang sudah kuat, faida azamta fatawakal ala Allah. Silakan untuk bertawakal dan berjihad juga. Seperti itu ya. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, cara agar menyenangi belajar bahasa. Cara menyenangi belajar bahasa. Syukran Ustadz. Syukron ila ukhtina Putri. Bagaimana cara untuk menyenangi belajar bahasa? Yang pertama tadi, yaitu kita harus mencintai bahasa tersebut. Nah, ketika kita sudah mencintai, maka kita akan senang dengan bahasa tersebut. Mau bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sebagainya. Maka, dengan mencintai ini, kita pastinya akan bersusah payah, bersungguh-sungguh bagaimana kita bisa paham atau bisa mendapatkan agar bisa untuk kita memahami bahasa tersebut. Jadi apapun teman-teman yang ingin belajar bahasa, maka niatkanlah untuk tujuannya apa dulu. Teman-teman ingin memperdalam bahasa Inggris untuk bisa S2 luar negeri, S3 dan sebagainya, agar nilai IELTS, nilai TOEFL-nya bagus, nggak apa-apa. Karena ini untuk kita ingin melanjutkan S2 dan sebagainya. Adapun bahasa Arab tentunya semuanya kita harus niatkan, karena bahasa Arab ini bahasa ilmu teman-teman, nggak akan lan nafhamal Quran illa bilugatil arabiyah. Jadi bahasa Arab tidak akan bisa kita pahami kecuali dengan bahasa Arab. Nggak bakal bisa bahasa Arab Al-Quran dipahami dengan bahasa Indonesia. Maka belajar bahasa Arab, belajar bahasa, cara yang tepat untuk kita menyenanginya itu mencintainya. Itu ya. Semoga bisa menjawab ya, Putri. Syukran jazilan. Oke, syukron. Ustadz Edo telah menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Mufti Santi Apriwati. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz Afwan izin bertanya bagaimana tips dan trik belajar bahasa Arab khusus untuk pemula sampai bisa. Sedangkan waktunya sedikit untuk berlatih. Syukran Ustadz. Tips, trik
belajar bahasa khusus pemula tapi waktunya sedikit. Adapun yang Ana rasakan sebagai pemula dari nol belajar bahasa Arab, sudah Ana sampaikan tadi ya, Ustadz Haris sebagai saksi perjalanan. Ketika itu kami satu maskan atau satu asrama. Jadi ada Ustadz Haris di sana. Nah, itu yang Ana lakukan apa? Yaitu tadi pertama menonton video bahasa Arab, banyak mendengar. Nah, yang kita dengar ini kita baca juga apa namanya? Terjemahnya itu, bukan terjemah siapa namanya? Teksnya, subtitlenya yang tertulis di YouTube itu kan ada bahasa Arab dan terjemahnya. Nah, itu bagus. Kita banyak dengar. Setelah kita nonton video bahasa Arab itu, kita coba dan praktekkan ngomong. Misalnya, Mas muka ya akhi, Mas muka ya ukhti. Misalnya apa lagi? Mata tastakizu misalnya. Mata tutsoli sholatul subhi misalnya kan gitu. Jadi kita praktekkan cara berkenalan bagaimana, cara menanyakan kelas bagaimana. Misalnya contoh gini. Jalas tuh fil fasli dirasi asalis. Saya duduk di semester 3 atau di kelas 3. Nah, gitu. Jadi tadi menonton, banyak mendengar, lalu mempraktekkan. Tapi itu ya, waktunya sedikit. Nah, memang belajar bahasa Arab ini waktunya kita manage sebaik mungkin. Mungkin kita sibuk sebagai kuliah di fakultas umum, ingin belajar bahasa, namun terkendala dengan banyaknya tugas yang diberikan, kumpul, rapat yang tidak menentu, maka bahasa Arab ini kapanpun bisa kita dengar. Kita kan semua punya handphone ya, jadi bisa antum dengar maharonya, meratul kalamnya, bisa kita dengar yang channel-channel YouTube yang telah kita rekomendasikan tadi salah satunya. Maka itulah salah satu trik dan tipsnya sebagai pemula banget. Dan kalau pengen pemula banget, nanti Ustadz Haris dan teman-teman dari Al-Azhar bakal ngajarin antum. Ya Ustadz Haris. Itu ya, semoga bisa menjawab. Syukran jazilan. Oke, syukran Ustadz Edo telah menjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Irma. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, apakah kendala antum ketika pertama kali belajar bahasa Arab? Bagaimana cara antum menangani kendala tersebut agar tidak berputus asa atau merasa bahwa bahasa Arab itu sulit untuk dipelajari? Silakan Ustadz Edo. Dulu awal-awal ketika Ana masuk universitas itu di Unina Gontor ini, tentunya semuanya berbahasa Arab. Baik dengan dosennya, ustadz-ustazanya, teman-temannya, itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi ketika mereka berbahasa Arab, itu kendala yang pertama kali Ana alami ya ini belum mengenal mufradatnya belum kenal, kosakatanya juga belum tahu. Tapi dari kendala tersebut, nah kita cari tahu nih, itu artinya apa dan jawabannya bagaimana. Di samping itu juga kendala tadi misalnya khotib hari Jumat itu full bahasa Arab, belum juga bisa memahami. Ketika juga ceramah, kajian halaqah dan sebagainya itu full bahasa Arab, juga belum bisa memahami. Tapi ingat kembali gitu kan, kita jauh-jauh dari daerah misalnya merantau ke tempat menuntut ilmu yang jauh, kita ingat dulu perjuangan kita ke sini ngapain. Jadi seseorang itu ketika dia ditempatkan di suatu tempat, tidak lain ada tujuan di sana. Hunaka goyah huna. Ada tujuan di sana yang mesti kita capai. Jadi nggak apa-apa, Ana bismillah dulu, yakin dengan niat masuk Unida gitu kan, bisa Arabnya lancar dan semuanya untuk masa depan, tentunya untuk bermanfaat dan membantu umat nantinya. Nah, jadi dari kendala tadi Ana lebih semangat dan sungguh-sungguh akhirnya. Sungguh-sungguh karena memang rasa malas itu ada, tapi kalau kita malasnya nggak kita lawan, nggak kita paksa, bakal keterusan. Nah, itu Ana juga merasakan karena manusia teman-temannya punya dosa dan salah. Maka dari kendala tadi jangan putus asa, dan juga apa yang teman-teman misalnya lingkungan kita katakan itu dengan bahasa Arab tadi, kita cari tahu artinya dan kita jawab besok hari. Jadi Ana itu ketika teman dari pondok misalnya menanyakan hal ini dengan bahasa Arab belum paham, oke. Tapi besoknya ketika ketemu
anak tanya balik, nah, dia bingung jawabnya apa. Ya mungkin bahasa anaknya yang apa, yang ngarang atau bagaimana gitulah ya. Tapi apa, jangan hanya melihat kendala, jadi kendala itu kita bisa luangkan waktu kita untuk banyak belajar dan apa namanya, kendala itu apa namanya, bisa dari diri sendiri dan juga bisa dari luar. Maka jika dari diri sendiri, maka usahakanlah untuk bisa untuk melihat dan mengevaluasi, tentunya memperbaiki kendala tersebut dengan cara apa kita, ya tadi pokoknya praktek setiap hari, ngomong setiap hari, dan insya Allah Anda yakin bisa untuk berbahasa Arab. Nah ketika itu kala itu teman-teman ya, Anda kan sudah 1 tahunan, ketika kala itu di Unida, sekarang udah hampir 2 tahun. Nah itu apa namanya, ke Saudi itu sebenarnya nggak kepikiran kok bisa gitu kan, yang Ana yang besar dari nol bisa ke Saudi, karena tadi mungkin dari semangat kita tadi, walaupun walaupun kita berjuangnya belum 100%, tapi perlahan-lahan aja dulu, perlahan-lahan nanti bahasa kita tuh meningkat. Dan bagaimana cara Allah tuh buat kita semangat, pasti Allah kasih hadiah. Kayak Ana tadi, alhamdulillah Allah kasih hadiah ke Arab Saudi karena belajar bahasa Arab tadi, karena kan tidak akan rugi orang yang belajar bahasa Arab. Itu ya teman-teman, semoga bisa menjawab ya, Uktina. Oke. Syukuran jalan, Saudari, bisa dilanjut. Selanjutnya dari Uti Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan ingin bertanya. Ketika belajar bahasa Arab, bagaimana progres? Tadi yang progres ya? Apa sudah nih? Tadi Uti Irma, sekarang Uti Bunga. Ini pertanyaannya, bagaimana proses yang antum lakukan, Ustadz? Target seperti apa yang dilakukan setiap hari untuk sampai bisa menguasai bahasa Arab? Apakah harus menghafal berapa puluh kosakata atau bagaimana? Silakan, Ustadz Edo. Syukuran jazilan untuk pertanyaannya. Yang Anda rasakan ya, Uktina Bunga, sebagai pemula itu tentunya kita mengetahui dan menghafal kosakata yang banyak. Nah, dari kosakata yang kita hafal itu pastinya kan kita praktekkan, kita buat dalam kalimat. Misalnya apa misalnya? Sholla yusolli. Yusolli. Ahmadu fil masjidi. Ahmad sedang sholat di masjid. Sholla yusolli. Sholla fi'il madi. Yusolli fi'il mudhari. Dan sebagainya. Maka dari mufradat kosakata yang Ana hafal itu Ana praktekkan setelahnya. Jadi nggak hanya dihafal, kita hafalan, laporan ke dosen, ke ustadz, sudah hafal enggak, tapi di samping kita hafalan, kita praktekkan setelahnya. Jadi rugi kalau kita cuma hafal tapi nggak praktek, gitu kan? Kalau kita udah paham makna kosakata itu, nggak perlu kita hafal lagi, nggak usah kita itu lagi, karena kita sudah paham maknanya. Kalau prakteknya ketika sudah paham itu sangat mudah. Nah, target apa yang Ana lakukan? Target Ana tuh dulu Ana buat target itu 6 bulan, pokoknya Ana harus pasti berbahasa Arab. Jangka waktu 6 bulan ya itu ya. Ketika Ana masuk itu dulu Juni dan Desember itu target Ana harus selesai. Namun pada kenyataannya itu target Ana belum tercapai, tapi kita tambah lagi jam terbang kita, jam belajar kita, jam di luar jam kelas kita, yaitu pembelajaran formal untuk berlatih bahasa. Dan alhamdulillah dari target itu sedikit memenuhi, dan ketika wisuda kelas bahasa tahun kemarin itu Ana sambutan di depan wakil rektor 1. Coba teman-teman, beliau itu S1 S2 di Al-Azhar dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang sangat fasih dan mumtaz, Masya Allah gitu ya. Jadi Ana malu bisa berpidato sama beliau, tapi ketika beliau maju ke depan itu mengatakan, Ana as'uru bisa ada di Ana akhi Edo Kurniawan takallama amamakum, gitu kan. Maksudnya saya senang dengan Edo, katanya, yang berani dan bisa berbicara di depan kita semua dalam menyampaikan pesan-pesannya itu full bahasa Arab.
itu sama sekali pengalaman yang bakal nggak terlupakan juga ya teman-teman, di mana seorang anak yang SMA Tulen bahasa Arab dari nol itu bisa berpidato di hadapan wakil rektor satu, yaitu beliau yang sudah sangat mahir dalam bahasa yang dimiliki oleh Gontor. Nah, maka target itu perlu, kalau perlu dibuat list target itu. Jangka waktu berapa Ana harus bisa fasih dan lancar bahasa Arab. Ketika Ana ngomong dengan orang Arab itu jangka waktu berapa lama Ana sudah bisa ngomong mereka. Alhamdulillah sekarang ini di Unida itu banyak mahasiswa internasional. Ada yang dari Sudan, Afrika, Mesir. Jadi kesempatan juga untuk Ana melatih bahasa Arab lagi gitu kan. Alhamdulillah bahasa Arab Ana menurut mereka gitu ya sudah bisa fasih dan dipahami gitu kan. Bahasa Arab Fusha ya, bukan bahasa Arab Amnia yang dikatakan Ustaz Haris tadi. Maka bahasa Fusha ini memang bahasa pemersatu untuk kita semuanya thalabul ilmi untuk memahami bahasa Arab. Itu ya. Maka dari menghafal tadi, Ana ulangi lagi, dari menghafal, praktek, dan juga target. Maka 3 hal ini memang berkesinambungan. Kita hafal, kita praktekkan, kita pahami, dan juga kita tentukan targetnya berapa lama kita akan bisa dalam menguasai bahasa Arab. Mungkin itu ya jawabannya. Semoga bisa menjawab. Oke, tambahan. Dulu waktu anak di pondok, pas dulu sekitar tahun 2016, kelas 1 SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi kita itu tertarget, setiap hari harus menghafal 3 kosakata. Target. Progresnya seperti itu, 3 kosakata. Bahkan memasuki kelas 2 SMA, target Ana itu lebih ekstrim. Ana nyari kamus yang terlantar di kelas, Ana sobek 1 lembar. Ana sobek per lembar. Jadi Ana bawa kertas itu kemana-mana. Ke masjid Ana bawa, ketika antrian mandi Ana bawa, Ana baca. Bukan cuma dibawa ya, dibaca aja. Nanti juga lama-kelamaan setelah banyak membaca, pasti akan terbesit dalam otak gitu. Jadi langsung hafal. Nggak usah dihafal lagi, dibaca aja. Itu dulu progres Ana seperti itu. Jadi ada kamus yang terlantar, Ana ambil, Ana sobek, ya itu jangan ditiru ya. Itu jangan ditiru, karena di pondok ya seperti itu keadaannya. Oke, syukran Ustaz Edo, sedikit tambahan tadi aku. Ke ini selanjutnya, ini terakhir ya. Saya Uhti Milatu, ini pertanyaan terakhir. Ustaz Afwan, di zaman sekarang ini banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan untuk belajar, khususnya di media sosial. Sekiranya adakah rekomendasi dari antum media-media atau akun YouTube dan lain sebagainya yang bisa memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab dan memperdalaminya? Silakan Ustaz Edo. Tadi bukannya udah di-share ya? Silakan jika ingin ada tambahan. Ini Ana share kembali ya. Bentar. Nah, ini salah satu channel YouTube rekomendasi yang Anda rekomendasikan untuk teman-teman, khususnya yang ini kenapa bisa Belum dilihat? terlihat lah. Ya, belum terlihat. Layarnya belum. Iya. Sudah terlihat, Ustaz? Belum. Sudah terlihat? Belum. Belum ya? Masih belum. Iya. Sebentar, Bagaimana Ustaz. Ustaz? Sebentar. Oh iya, silakan. Jika terkendala mungkin udah ya. Bisa, Ustaz? Udah bisa belum? Belum, Ustaz. Belum terlihat. Iya. Oke. Nah, ini bagaimana? Jadi materinya di ini aja. Oh iya, itu sudah terlihat. Ya. Ini ya salah 3 rekomendasi channel YouTube. Jadi selebihnya sebenarnya masih banyak, belum Ana cantumkan. Itu yang pertama ini Arabic Cartoon, bisa dilihat ya itu ya nama channelnya. Kedua Sukadi Hasanuddin. Ketiga ini yang Saud wa Saroh. Ini channel buatan Qatar, asli Arab. Jadi bisa teman-teman subscribe dan
videonya bisa dilihat dan praktekkan. Ini juga dari Sukadi Hasanuddin, itu mereka enaknya kita mudah paham itu mereka muhadasahnya atau video singkatnya itu 3 menit yang menceritakan tentang keseharian misalnya, yaitu misalnya contohkan ada bertamu, adil dalam kehidupan, apalagi kerja sukarela, ikhlas. Nah, kalau yang Arabic Cartoon, beli ini menceritakan tentang kisah-kisah ulama pada zaman dahulu. Contohnya ulama Al-Farabi, Ibnu Sina, Hasan bin Ali, apalagi Jabir bin Hayyan, ilmuwan-ilmuwan yang masa kejayaan Islam itu enak sekali, sekaligus menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam. Teman-teman bisa juga belajar bahasa Arab di situ. Terus yang ketiga itu Saud dan Saroh. Saud wa Saroh. Nah, itu channel buatan Arab antara Qatar atau Saudi. Karena kurang tahu, tapi ini bagus juga untuk teman-teman latihan dari 3 ini tadi ya. Tapi yang pertama itu Sukardi Hasanuddin dulu, yang paling utamanya. Untuk kita yang dari nol untuk belajar bahasa Arab. Enak sekali dengarnya, bahasa Arabnya fusha, jelas, dan prakteknya juga mudah. Itu ya. Dan pertanyaan tadi apa tadi? Iya sudah, itu rekomendasi channel YouTube. Rekomendasi ya. Nah itu. Ya, rekomendasi Nanti kami channel. PPT-nya akan kami share. Ustaz Haris nanti Ya, bisa sudah. di-share ke peserta. Baik. Sudah tidak lagi pertanyaan? Oke, alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan. Baiklah teman-teman. Alhamdulillah kita sudah menginjak di akhir acara. Jadi inti dari seminar ini adalah tajdid dunia atau memperbaharui niat. Atau ya bisa dibilang juga kita menghilangkan mindset bahwa bahasa Arab itu susah. Menghilangkan mindset bahwa bahasa Arab itu susah. Enggak, sebenarnya bahasa Arab itu mudah. Jika antum ingin berusaha dan berjihad, insya Allah di situ akan menemukan apa yang antum tuju atau yang antum cita-citakan. Nah, di situ ada tambahan juga channel YouTube yang mungkin ini bahasa Fusha ya, bahasa Fusha tentang fikih, Sahih Fikih namanya. Sahih Fikih namanya. Itu Ukti Santi sudah ana share kemarin ya, Ukti Santi. Bagaimana dari dalam bahasa Arab ini ketika antum melihat pertama kali video tersebut, pasti antum akan merasakan bahwa sulit untuk memahami bahasa Arab. Sebenarnya itulah cobaannya. Itulah cobaan yang pertama. Allah akan mencoba antum dengan kesulitan. Dengan kesulitan. Sekali tidak paham, 2 kali pasti paham. 3 kali, 2 kali nggak paham, 3 kali pasti paham, dan seterusnya. Jadi jangan bosan-bosan, tetap istiqomah. Pasti akan menemui kesulitan. Apapun yang antum lakukan pasti akan menemui kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Ketika ketika masa kesulitan akan ada kemudahan. Seperti itu ya. Jadi sebagai seorang muslim kita wajib, bisa dibilang wajib untuk mempelajari bahasa Arab karena itu adalah sebagian dari agama kita. Baik, terima kasih kepada Ustadz Edo, Allah Edo dan semuanya peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Kita tutup acara seminar pada malam hari ini waktu Indonesia pukul 8.52 dan waktu Mesir pukul 15.52. Kami akhiri seminar ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dibicarakan dan apa yang dipaparkan kepada pemateri dapat merasuk ke dalam relung jiwa kita yang terdalam dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran jazakumullah khairan ya Ustadz Edo Kurniawan. Astaghfirukum istighfafan, ana moderator Abdul Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Asatidz. Syukran. Syukran ya Ustaz. Syukran ya Ustaz. Syukran ya Ustaz. Ustaz.